This word is what Malaysian brothers and sisters say for joy, happy, cheerful, slick as the face of a newborn babe while beaming with her mother's insides and crying. She's so surprised at this thing called life. It's the way we move the meaning of a word the same way we change the course of a life in infancy. The Seronok business in my land, Indonesia. It meant all the same kinds of radiance. This is the root of the word. The root of the tree of etymology means joy. Yet until I was grown, I thought it meant what we twisted it to mean over time in barefoot speech, with our litany of historical catcalls and judgments wrapped tightly around a woman like a sash. Seronok, you see, is what we call the way a woman dresses when she's showing too much, when she wants a dirty feeling, when she tempts and makes a moral lapse. Seronok. As though metering how much a woman's flesh appears has anything to do with how many women have had their flesh cut, their insides flipped, their bleeding, their minds crumbled, despite all the strength their mothers and fathers prayed for. The raping of millions, the innumerable clammy fingertips of unwanted grief. The Indonesian women in 65 who tasted fear like a knife on the tongue were singing this song. Genjer, genjer, nang ledoan pating kelele. Genjer, genjer, nang ledoan pating kelele. The women whose ancestral rivers run toxic with mercury and betrayal leached by mines and miners. The men who stand silent and those who rip their voices out in anguish for these women. The women who don't call themselves feminists. The women who look down on hijabis. The hijabis who are feminists. And the same that we are. The same. The way the word is changed from happiness to blame. The carefree cry of a girl with her voice in the wind to the blame of a grown-up yelling at her from across the street to cover up or loosen cloth. Seronok! Inside and past all this fabric and flesh. Wear this word proudly, cousins. Wear the joy of its origin on your chest. Bagian praktek. Ayo kita kayaknya masih ragu-ragu. Nih ya, saya kasih tugas simple. Saya hitung sampai 3. Kalian semua mengucapkan nama masing-masing. Please say your name on the count of 3. In your own way, dengan gaya kalian sendiri. Bisa dengan gaya dangdut, nama saya Susi. Bisa dengan gaya ngerok, nama saya Bejo. Bisa dengan gaya apapun, mau nyanyi, mau serius, mau pidato, gaya apapun bisa, terserah. Oke, pikirin sebentar. Hitungan kali 3 ya, oke? 1, 2, 3. Nama saya Oka. Coba. Yang bisa perasaannya gimana kalau nyebutin nama sendiri? Ini gue di sini nih identitas gue. Yang bisa membicarakan, yang bisa ngomong nama lo dengan gaya nama saya Oka, nama saya Putri, nama saya ini, itu hanya kamu, ya kan? Dan kamu bisa membaca kalimat satu itu aja, nama saya X, dengan beribu-ribu cara yang tidak terbatas. Kadang-kadang kalau kamu lagi sedih, ditanya, Mbak, ini yang plat nomor mobilnya B sekian ini baru ditabrak ya. Namanya siapa? Nama saya. Susi. Sedih kan gitu. Detained without trial under the Internal Security Act for 4 years. And during that time, he continued to write. Next. And one of the things he wrote was, of course he wrote plays, right? He wrote a lot of plays. But he wrote this little nice note to his wife. Imagine spending Chinese New Year in prison. Right? So he wrote a Chinese New Year card to his wife. And basically talking about, even though I'm in prison, but look, life is not bad to me. You know, I can still look out from my window and see this maize plant growing. And the maize plant is going to grow into a fruit. And the fruit can nourish people. So even in the darkest of moments, he still finds within himself, that positive energy to live life, to be hopeful that one day he and his wife may be united. That I did in UBD. UBD is University Brunei Darussalam.
It's about visualizing narrative, because I started off as a dancer and a choreographer, and then I went to theater, which is why, I really appreciated what they did, because they were so theatrical. You know what I mean? What you did, the vocalizing, the voice. In fact, this is what I teach. I teach voice. So I would love to invite you guys to come and give a master class, right? Would you like to come to Brunei? We'll think about it. Okay, so basically They are the first participant I meet. They are the lullaby. The first one is you recite, that is the lullaby, right? Lullaby or lullaby. And the second one is the mourning song to the dead person, right? So as a comparative study, I appreciated it. Although I cannot understand all your recitation, but I appreciate you. And the second one, you are kinesthetic, and also the kinesthetic, what I mean is the body movement, very rhythmic to your recitation. So I appreciated you. The third one, English is our second language in Myanmar. That's why I can catch up all your words. And so, may I mention that your lecture is priceless. Priceless means I can't praise the price of your lecture. Thanks a lot for your recitation and your lecture, because it enhanced our knowledge of cross culture and everything. That is my comment. My question is, in our country, there is a rival between the rhythmic poems and without rhythm poems. You understand? Or without rhythm, that is plain verse, sometimes we call. For the aged and middle-aged, they appreciate and they prefer the rhythmic poems. But for the new generation, because of their, what you call, cross culture or some invasion of culture, they appreciated the blank verse or without rhythm. So we were brought up hearing or listening or reciting the poem like Ding Dong Bell, Pussy in the Well. Who put her in little Tommy tin? Who put her out little Tommy stove? So we like the rhythm. So in Myanmar poems, there are poems with rhythm. So we prefer the poems with rhythm. But in Indonesia, what about the role of the rhythmic poems? And what is the role of the the poems without rhythm? So that is my question. If any one of you can answer, I'll be very grateful to you. Kalau kita tampil di panggung nih, apa yang berasal dari hati pasti akan lesap ke dalam hati juga. Gitu. Jadi saya memberi contoh begini. Semua pasti tidak akan mengerti arti kata-katanya, bahkan dari yang Makassar pun, karena ini bahasa Makassar yang saya gunakan ini digunakan pada tahun sekitar 1600-an. Jadi anak-anak muda sekarang pun nggak ngerti bahasa Makassar saya ini. Oandi le lompok naina nu pakajamengan ronu nu pakajamengan genu nu pakatene risesena nu pakatene eandi ehenga ehela aina ehela tindro makona ngandile nuna nakuna nuna nakuna cepet Oka yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, karena Oka sedikit lebih cerdas dibanding saya urusan bahasa Inggris. Ya, kalau urusan bahasa Indonesia saya sedikit. Although I cannot understand your Malay language, but your song is very harmonized to my ears. So next time I will learn Malay language and come again to this. Ya, pasti begitu Pak. Karena musik itu, lagu
itu pasti begitu. Bapak nggak mengerti, saya juga nggak mengerti yang apa yang Bapak ngomong. Jadi pada intinya demikian teman-teman sekalian. Sebenarnya saya pernah kejadian seperti ini. Saya ingat waktu saya SMA tahun 1990, saya pernah tampil di 4 negara di Eropa, termasuk di Paris, di Spanyol, kemudian di Belgia dan Belanda. Waktu itu masih di SMA. Saya sekolah sama dengan Wiji Tukul, sama-sama di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Cuma Wiji Tukul di Solo, saya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada saat saya keliling itu, saya tidak, waktu SMA tidak paham bahasa Prancis, tidak paham bahasa Inggris, tidak paham bahasa Belanda, bahasa Indonesia juga setengah-setengah. Tapi kalau urusan bahasa Makassar, saya boleh diadu. Sampai tulisan di Lagaligo pun masih bisa terbaca oleh saya. Alhamdulillah. Ketika saya tampil di tempat-tempat itu, sama dengan Mister tadi, nggak ngerti bahasanya, tapi mereka bilang, apa yang kau sampaikan sampai ke dalam hati saya. Begitulah teman-teman, sampaikan dari hatimu, karena segala yang dari hati akan kembali ke hati. Serimpet atau belibet lah gitu bahasanya, ya gitu. Nah, gimana caranya ketika misalnya kita on stage nih membacakan puisi, terus salah ngomong atau tiba-tiba keselip ngomongannya jadi salah puisi, itu apa yang harus kita lakuin gitu. Terus sama iya, kadang-kadang suka lagi emosinya lagi enak terus gitu kan, suka nggak enak. Nah, terus selain itu gimana rasanya kalau misalnya ini agak pengakuan dosa dan curhat sih sebenarnya. Gimana rasanya kalau Oka dan Mas Krisna kan sebagai penyair, terus puisinya saya bacain nih, terus ada satu kalimat yang saya nggak bacain gitu, kelewat gitu. Gimana rasanya? Marah apa enggak? Ngerti kan maksudnya? Jadi ya soalnya ya. Misalnya yang bacain orang lain. Misalnya bacain aku, terus aku baca satu kalimat tuh kelewat gitu. Nah itu kadang-kadang gimana gitu. Sebaliknya Mas, aku nggak apa-apa asal Belum turun. Oh iya. Iya. Oke, silakan jawab. Terima kasih. Aku ada anekdot. Jadi tahun lalu bulan Mei atau Juni ya, aku pas lagi ada salah satu festival di Melbourne, terus aku mau nekat bacain puisi yang belum pernah aku bacakan sebelumnya, sebelum malam itu. Aku latihannya di waktunya kurang, tapi lagi pengen banget, itu puisi tentang mantan gue. Nanti sekarang mau curhat gue. Sekarang udah oke, udah baik. Tapi waktu itu lagi, aduh gue mesti baca. Pengen banget, gak tau kenapa bacain puisi itu. Nah, mantan gue belum pernah dibacain sebelumnya, dan itu kan personal banget ya. Udah gitu, salah satu penulis puisi, salah satu spoken word poet kesukaan aku, Anis Mursyani, lagi datang dari Amerika. Terus aku, ntar gue bacain apa, Anis lagi segala macam. Udah, gue coba aja. Oke, baru latihan, baca. Tiba-tiba pas lagi di tengah ngomong nih, si Anis masuk. Dia baru datang naik pesawat dari Amerika, masuk nih. Pas aku, wah, ada idola gue masuk. Gue mau baca, terus gue dan gue kan belum pernah bacain itu sebelumnya. Terus kok gue langsung ketawa, gue nyari-nari, gue bilang, I forgot my life. Terus ada bisa Kecopet. Jadi bukan itu. Aduh. Aku nggak tahu tandangan dari Tuhan. Bener-bener baiknya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba dari kegelapan, nggak tahu kenapa romannya juga ada seorang penonton yang tiba-tiba kalimat terakhir gue tuh dibacain ulang. Dia bilang gitu, took up my wings and tapered hands. Nggak tahu kok orang bisa hafal gitu ya. Terus dia bacain itu ke gue, terus gue langsung mulai lagi. Dan malah setelah itu sampai aku di Melbourne 2 minggu. Sampai 2 minggu setelah itu aku lagi jalan di mana, manggung di mana. Orang tuh datang ke aku dibilang, wow, aku seneng banget loh. Waktu itu baru pertama kali aku lihat orang manggung puisi yang salah, terus dengan kesalahan itu dia membuat puisinya lebih baik. Karena aku otentik gitu, aku kan ketawa, aduh, dan itu orang jadi ngerasa, wah puisi itu personal banget ya buat orang ini gitu. Yang penting benar kata Mas Krisna, asal dari hati. Dan malah waktu itu katanya ada satu seminar tentang kesalahan di dalam performance. Apa yang harus dilakukan juga. Terus ada orang yang bilang, wah gue ikut seminar
question for the two poets here. I'm learning about Indonesian poetry, and I'm kind of new. Do all the poets, do most of the poets perform their own poetry here? Okay. Yes. Okay. Because in Singapore. Yes, yes, yeah. Yes. It's so poetic, right? Apa yang akan saya lakukan ketika terjadi kecelakaan di atas panggung? Jangan salah. Tahu nggak orang yang belajar naik sepeda? Apakah orang yang belajar naik sepeda itu langsung lancar? Tidak pernah terjatuh? Pasti jatuh. Saya sering mengalami kecelakaan panggung. Sering sekali. Kecelakaan panggung itu misalnya, seperti tadi sebenarnya saya hafal naskahnya. Cuman kalau tidak nyala lampunya, saya kekurangan rasa. Jadi saya butuh minta lampu. Padahal naskahnya saya hafal. Jadi sebenarnya lampu tadi hanya agar kalian jelas melihat saya, pusat perhatian kepada saya, dan kalian tidak ngobrol di bawah. Itu fungsi lampu tadi, bukan untuk menyinari teks yang saya baca. Nah, ketika saya salah baca misalnya, apa yang akan saya lakukan? Tadi sering keselimpet ya. Sama sih, karena lidah kita kan sama-sama tidak bertulang. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi begitulah kondisi lidah saya, tidak bertulang sama sekali. Pada saat kita menyebut S dan R, sering aja kan salah. Seling itu artinya tidak rapat. Jadi kadang diselingi. Loh, kok dari sana? Maksudnya begini, pada saat terjadi kecelakaan itu, misalnya saya mestinya mengucapkan seharusnya engkau pergi. Tiba-tiba karena emosi tidak terkontrol, selekasnya engkau pergi. Itu kan beda maknanya kan. Ketika itu terjadi, saya hanya meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya baca, orang di bawah nggak ada yang tahu. Gitu loh. Baca aja terus. Improvisasi. Orang di bawah mana ngerti puisi yang kita baca. Anggap saja mereka bodoh semua, padahal kita lebih bodoh karena salah. Jadi ketika terjadi kesalahan, baca aja terus. Bagaimana kalau misalnya puisi itu dikenal oleh masyarakat banyak? Misalnya aku. Orang kan semua hafal naskahnya. Apa yang harus kita lakukan? Improv saja. Persoalan nanti akan ditertawai, akan ditertawakan. Nah, gantian tertawakan mereka. Karena Anda yang ada di atas panggung, yang lain di bawah panggung. Ketika Anda di depan, yang lain melihat kamu. Persoalannya, kamu harus mampu membuat titik perhatian itu tidak berpindah kecuali ke pepet. Nah, banyak sekali latihan sih sebenarnya. Yang utama di atas panggung adalah kontrol emosi. Bagaimana kita menjaga emosi ketika tampil di atas panggung. Jadi, ketika kita misalnya, saya boleh berdiri. Misalnya saya membaca, kadang kita membacakan itu dengan nada yang cepat. Kemudian ketika emosi kita kan bisa merasakan nih. Makanya ada olah rasa, wirasa kalau orang Jawa bilang. Ada olah rasa yang membuat kita tahu, oh kadar saya, emosi saya bahaya nih kalau saya teruskan. Itu kita pelankan. Misalnya, aku sudah katakan kepadamu bahwa segala yang pergi tidak akan pernah kembali, tetapi mundurkan. Ketika ada tetapi, turunkan jedamu, tahan nafasmu, kembali rendahkan emosimu, baru bisa ganti malah suaranya. Tadinya tap, tiba-tiba pada yang hilang kita mencari, pada yang kembali kita akan pergi. Jaga hati, itu lagunya Agim banget. Kalau Oka malah sebaliknya kan? Iya. Kalau mungkin kalau Oka emang kalau di panggung, karena kalau di dalam dunia keseharian kita harus selalu kontrol emosi kan, maksudnya kita nggak bisa baru ketemu orang terus aduh gila segala macam gitu. Kita harus selalu kontrol emosi kita dan olah rasa seperti Mas Krisna katakan. Jadi cuma buat saya pribadi, justru kalau misalnya manggung itu saat melepaskan segalanya. Jadi kadang-kadang kita nggak mikir seperti matematika gitu. Oke, nanti emosi saya begini-begini. Emang ada yang Nah, itu caranya Oka. Kan beda dong cara Oka. iya nggak beda. Beda lagi caranya Dinda nanti. Makanya seperti kata Galang, susah mencari diri sendiri. Kita cari diri dalam.
Mungkin begitu ya. Jadi bisa pakai cara Oka, bisa pakai cara Krishna, tapi yang pasti jadi diri sendiri seperti keinginan dalam. Oke. Good afternoon. Thank you so much. I really appreciate for I think Prof, because I in the middle of attending, so I cannot complete this event. But actually, I really appreciate your performance here. I just come from Aceh, and I will talk in Bahasa. Actually, I try to apply this poetry in my campus in Polytechnic Aceh because there are my students come from actually from Philippines, and they also have memorable event because they have a lot of conflict in Aceh and also tsunami 2000. That up, for the more marketable courses like business and accounting and all that. So we as educators and artists, we have to fight that. Because art is not just for making money, it's for the soul. So we have to be creative. So for example, maybe you don't quite poetry writing or, call it creativity for life. Like for example, in UBD, we have a course called life writing. If you call it 20th century literature, nobody will sign up. Because they think they have to learn all kinds of, remember lines and, but we have one course called life writing. Then we have creative writing. We have one course called popular fiction, where it's easier for young people to access the kind of reading that they're used to. So, apa yang membuat saya menulis puisi? Pertama kali, sebenarnya di lingkungan keluarga sih pembiasaan. Kakek saya seorang pencatat peristiwa bersejarah di kerajaan. Nama kerajaannya itu Kerajaan Turatea, salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Jadi ada juru tulis mungkin istilahnya sekarang, kalau mungkin di Indonesia sebutlah menteri sekretaris kabinet gitu. Nah itu pekerjaan kakek saya gitu. Jadi Raja Beol, Raja Meludah, Raja Marah-Marah, yang mencatat ke dalam lontara itu kakek saya. Nah, jadi sudah ada turun-temurun. Ayah saya pun demikian. Cuman ayah saya karena kerajaan sudah pada bubar, yang ada Negara Kerajaan Republik Indonesia. Mohon maaf, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun modelnya kerajaan ya. Bapaknya jadi presiden, entar anaknya juga jadi presiden. Bapaknya ketua umum partai, entar anaknya juga ketua umum partai. Jadi Negara Kerajaan Republik Indonesia. Ayah saya tidak mengalami hal yang sama, cuman kebetulan ayah saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Jepang karena ikut dengan kapal Jepang. Jadi setiap 6 bulan itu selalu pulang bawa buku. Buku-bukunya menjengkelkan semua karena tidak ada yang saya mengerti. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda, ada bahasa Jepang gitu. Tapi saya pura-pura mengerti gitu. Seperti tadi, itu selalu pura-pura mengerti. Nah, motivasi awalnya adalah sebelum meninggal kakek saya pernah berpesan, kalau tidak mau disebut berpetuah ya, terlalu tua mungkin. Kakek saya ngomong ke saya pada saat mau meninggal itu waktu saya kuliah di sebuah sekolah yang jurusannya tidak sesuai dengan yang kakek inginkan. Karena kakek saya ingin saya masuk Unhas mengambil sastra dan bahasa Indonesia. Saya malah masuk sekolah akuntansi. Jadi kakek saya, seluruh kakak-kakak saya itu sekolahnya nggak ada yang sesuai dengan keinginan kakek. Saya pun ternyata tidak sesuai. Pada saat mau meninggal kakek saya ngomong, hanya kamu harapan saya, ada cucu saya yang jadi penulis. Gitu. Waktu di Bali saya agak nangis ceritanya karena ayah saya, ibu saya hadir waktu saya di Bali waktu kita bareng ya. Nah, ketika kakek ngomong itu saya ranking 1 terus kuliahnya. Pokoknya nilainya IPK-nya nggak ada yang kalahin di akuntansi deh. Di
Indonesia tahun 1995 saya termasuk wisudawan terbaik di Indonesia untuk akuntansi. Dan sempat tersesat 3 tahun bekerja di bank. Setelah itu arwah kakek itu ya kemudian seperti tidur nggak enak, makan nggak enak, padahal gajinya lumayan loh, 6.800.000 tahun 97. Bujangan, nggak punya pacar, jomblo akut, 97 tuh. Belum ada Twitter. Kalau Twitter 97 ada itu pasti follower saya lebih dari Raditya Dika. Tapi begitu orang hidup saya, kemudian saya kembali ke kebiasaan waktu kecil menulis. Saya berpuisi, terus menulis puisi, bahkan saya berpikir bahwa buku puisi itu akan saya buktikan ke makam kakek saya, akan lahir sebuah kumpulan puisi dari cucumu ini. Nah itu, saya berangkat ke Jawa, saya bawa 18 kumpulan puisi dari SMP itu sampai selesai kuliah saya masih menulis puisi. Saya bawa ke Jawa, 8 penerbit yang saya datangi semuanya menolak. Katanya puisi tidak laku di pasar ya, kecuali namanya besar. Ini kan menjengkelkan. Jadi kita harus punya nama dulu, baru bisa diterbitkan kumpulan puisinya. Nah itu 98 kan saya masih gelo-gelonya ya. Masa sih harus punya nama besar? Dari kecil saya dikasih nama sama orang tua. Dianggap belum punya nama gitu. Kamu belum punya nama. Nah, terus apa nama saya selama ini? Nah, kemudian dari tahun 98 saya transmigrasi dari Makassar ke Jakarta. 98 sampai 2004 itu tidak ada penerbit yang berani menerbitkan kumpulan puisi saya. Dan saya juga tidak mau menerbitkan sendiri kumpulan puisi saya. Karena saya harus buktikan kepada arwah kakek bahwa ini betul-betul penerbit yang mau menerbitkan gitu. Bukan saya yang biayain. Gitu. Kalau mau ngebiayain sendiri sih pada saat itu bisa. Sekarang sih nggak mampu. Kemudian karena tidak ada yang menerbitkan, akhirnya saya melamar perempuan yang sekarang jadi istri saya. Saya cetak buku itu terbatas, hanya 1 biji. Hanya 1 buah saja kumpulan puisi itu. Dan kumpulan puisi itu menjadi sangat berharga karena saya ucapkan, saya terima nikahnya Mamas Aurora Masito binti Samsudin dengan mahar sebuah kumpulan puisi berjudul Di Matamu Tak Ada Luka karya Krishna Padicara. Dan saya terinspirasi oleh Hatta yang maharnya juga buku. Tapi isi maharnya. Baru setelah itu kemudian saya menyadari bahwa keluarga saya harus hidup. Nah, kemudian saya beralih menulis buku-buku neurologi. Setelah ekonomi membaik, baru kembali menulis puisi kayak sekarang. Insya Allah April akan terbit kumpulan buku kedua saya yang bukan mahar untuk istri. Romantis ya. Nah, saya memang romantis habis, saking habisnya nggak romantis lagi. Itu mungkin riwayat bagaimana saya mulai menulis puisi. Apakah menulis puisi itu penting? Sangat penting, saudara-saudara. Pendidikan sekarang kita ini makin kacau. Ini yang cocok ngomong Taufik Ismail, bukan saya. Puisi sekarang sudah tidak ada. Apresiasi sastra di kurikulum terutama SD 2013 itu tidak ada. Terserah muridnya mau ngapain. Kalau muridnya mau tawuran, gimana tuh? Gak ada yang baca puisi kok. Padahal pada usia 8 tahun, ketika ada seorang anak dalam usia 8 tahun mampu menghafal 4 puisi, bisa memahaminya, bisa menafsirkan dengan baik puisi itu, kemudian bisa membacakannya di depan umum, maka anak usia 8 tahun itu akan 3 kali lebih cerdas dibanding anak lain yang tidak hafal puisi. Apakah ini klaim bohong saya sendiri? Ya iyalah, saya sedang duduk di sini. Tapi kalau Anda mau saya cari, silahkan Anda tanya ke kakek Google, manfaat puisi bagi anak usia 8 tahun. Anak saya masih 8 tahun, umurnya sudah 3 cerpennya. Cerpen pertama berjudul Ada Anjing di Dalam Tubuh Ayahku. Cerpen keduanya berjudul Ibu Pamanku Berasal Dari Bulan. Cerpen ketiganya berjudul Anak Ayahku Bernama Laptop.
pasti tahu anak saya dari usia 2 tahun itu sudah ikut diskusi buku meskipun nggak ngerti, diikutin aja. Tapi saya yakin apa yang diwariskan oleh saya bahwa segala bermula dari buku, saya yakin itu benar. Karena buku adalah jendela dunia, persoalannya adalah pintunya adalah kehidupan. Jangan dibilang bisa, enggak. Oh betul. Ingat kata galaknya. Aku waktu kecil, orang tuaku bawa aku waktu masih bayi ke rumah mereka di Tomang. Terus mereka itu pengen banget aku belajar baca di usia yang sangat dini. Jadi aku masih bayi, di tangga mereka bikin tulisan sendiri, tulisannya saya, tangga. Terus setiap kali saya lewat, bawa saya bacain, tangga, gitu. Kalau saya pada pintu, ditulis gede-gede, ditaruh poster gitu. Pintu. Terus saya baca pintu, gitu. Jadi saya mulai baca umur 2 tahun. Jadi ingatan pertama saya itu khayalan. Saya suka enggak. Kalau ditanya ingatan pertama apa, saya tuh ingatan pertamanya tentang ada dunia, ada kayak 3 tikus gitu. Terus kok 3 tikusnya bisa ngomong ya? Terus aku sadar kemudian hari ditemukan buku di rumah nenekku. Ingatan pertama itu khayalan karena belajar baca di usia yang dini gitu. Jadi mungkin agak settingnya dari situ ya. Tapi jelek banget karena ujung-ujungnya begini. Terus ibu mengajak aku makan malam gitu. Pokoknya ujung-ujungnya mesti ada ibu, mesti ada makanan gitu. Semua puisi nyokap kalau mesti ada ibu, mesti ada makanan. Jadi anak kecil kan itu doang gitu ya. Coba tentang apa lagi gitu. Cinta nggak ngerti apa. Terus iya sampai sekarang saya ada makanan. Wes. Habis ini pas mau curhatnya. Isi dari kecil, terus selalu keluarga saya selalu dari kecil, kamu harus nulis, mungkin agak sama dengan Mas Krisna. Selalu keluarga saya yang bilang, kamu tuh harus nulis, kamu tuh paling bahagia kalau kamu nulis, harus nulis. Tapi malah aku yang enggak, mau jadi wartawan, enggak, gue mau kerja di sini, mau apa development, apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya enggak bahagia. Sampai waktu itu bos saya, waktu saya jadi wartawan juga bilang, Oka, kamu you cannot fake your interest. Kamu nggak bisa memalsukan. Iya, kamu tuh lihatnya kok kamu nulisnya tentang kesenian mulu. Dia bilang gitu. Jadi diri kita sendiri jalan itu pasti mencuat ya kan, mau nggak mau. Dan kalau kita tahan, jadi terkenal. Ayo kita semua galang, cari dirimu. Kalau kita tekan lama-lama jadi kuat. Dan saya usia saya 28 tapi udah mengalami banyak kepahitan tentang masalah kesehatan segala macam. Jadi itu menjadi cara saya untuk menyelamatkan diri sendiri aja. Semoga gila aja gitu dengan segala kesusahan yang terjadi. Kita sendiri orang itu akan menghargai. Kalau kita menjadi kita itu akan menghargai gitu. Nggak ada yang tahu gemuk atau apa gitu. Gue nekat-nekat aja gitu, coba dikit-dikit bangun gimana gitu. Tapi kalau kita menjadi diri kita sendiri, orang menghargai. Dan semakin banyak aku bisa menghargai orang lain juga gitu. Kita juga belajar dari teman-teman kita. Itu menjadi komunitas. Dan itu membuat saya terus. Sekarang Oka ada disabilitas syaraf kan. Jadi sebelah kanan saya ini selalu kesakitan. Tidak kelihatan kan kalau lagi manggung. Dan itu ada hubungannya dengan kenapa saya perform itu. Kalau misalnya saya performnya nggak terasa sakit gitu. Kalau saya
communicate that to my students as well. And now that I'm already doing theater for so many years, I find that it helps me to connect with people, in different places. Like for example, I don't understand the bulk of what they're saying, but I connected with them to watching them. Like what you see just now, I could feel your rhythm and your passion for what you're saying. Through your gestures and your body language, I connect with you in that sense. Maybe not the content. And when you're talking about when you're growing up, right? And you say something about you very quickly to the extent that you forgot to eat. Something about food. Yeah. So I think doing theatre and art helps me connect with people everywhere I go into. I may not know the language or may not know the culture, and it's amazing how people open up to you. I remember my first festival in Cambodia, Phnom Penh. It was 2009. It's called the Mekong Arts Festival, and Singapore is not in the Mekong. In Singapore, I was the only representative, and I really felt out of place because they were talking about poverty, they were talking about development, they were talking about. And one person actually made the comment: is Singapore even really part of